Oke, jadi inilah mic dari Soundtek. Dan merek Soundteknya sendiri kita udah pernah lihat cukup lama banget, sekitar kayaknya mungkin 2 tahun yang lalu. Soundtek ST800 dan Soundtek 2.1 yang gue lihat dari toko online itu terjualnya lumayan banyak ya. Tapi habis itu mereka nggak terlalu keluarin barang-barang mikrofon kayak gini lagi. Sampai sekarang, ini namanya Soundtek U1. Jadi ini mic yang gua udah pakai juga sebenarnya di video kemarin ini, dan banyak dari kalian yang udah tahu juga sebenarnya ini mic apa. Dan mikrofon ini tuh adalah mereka punya professional line up. Jadi kalau kita lihat mereka punya katalog produk, mereka punya 3 level sekarang. Ada yang entry level, yaitu mereka punya Soundtek Lite 2.1. Habis itu ada yang mid range, kayak mereka punya Soundtek 2.1. Dan untuk yang versi profesional sekarang mereka punya Soundtek U1. Dan jujur aja semua namanya agak sedikit susah untuk diingat. Video sekarang kita bakal fokus sama mikrofon yang U1 ini, dan dari kualitasnya ya ini gue bisa bilang bagus banget. Kayak solid metal semua di mana-mana dan dense gitu loh. Kayak nggak ada isi yang kopong di dalamnya. Semuanya padat, dan kalau kita pegang itu kerasa berat dan kerasa premium juga, gua nggak bakal bohong. Finishingnya yang matte black dan halus banget di tangan, dengan bentuknya yang sedikit kotak gitu loh, bukan bundar. Dan menurut gua sih ini jadinya kelihatan ganteng banget. Bahkan mereka sebenarnya hampir kayak nggak ada logo sama sekali, cuman warna hitam aja semuanya. Di depan sini ada logo Soundtek mereka yang ada bulletinnya gitu, yang awal gue pikir bisa dipencet, tapi ternyata nggak bisa. Dan ada satu logo lagi di bagian tangannya situ. Dan ngomong-ngomong soal tangannya, ini sebenarnya solid juga, nggak ada masalah ya. Tapi mungkin gerakannya agak sedikit limited aja, cuman bisa kayak kiri kanan gitu doang. Terbuat dari besi juga sih sebenarnya, jadi gue nggak komplain dari segi kualitasnya. Tapi untuk gerakannya gitu loh, agak sedikit limited aja karena dia nggak bebas bisa ke semua arah. Dan justru itu yang gue langsung rasain pas pertama kali gue taruh di boom armnya sini loh. Dan ini boom armnya juga kebetulan dari Soundteknya sendiri, ini yang versi low profile gitu, yang jujur aja gue suka. Dan gue juga pakai yang mirip-mirip untuk meja pribadi gue ini. Dan sebenarnya bukan mirip-mirip lagi, tapi sama persis ya. Tapi ini dari merek lain yang namanya Tronmax. Ya begitulah namanya produk OEM dari Cina. Jadi dua brand yang berbeda itu bisa bawa masuk, tinggal ganti logonya doang. Jadi kita tinggal pilih mana yang lebih murah aja. Dan terakhir gue lihat sih untuk yang Soundtek punya, ini harganya lebih murah, jadi ya gua nggak komplain. Untuk tipe mikrofon ini tuh cardioid, jadi dia bakal paling bagus tangkap suaranya yang ada di depan mikrofonnya sini. Jadi kalau gua agak sedikit miring, mungkin suaranya bakal lumayan hilang. Dan inilah spek-spek mikrofonnya untuk kalian yang pengen tahu detailnya itu seperti apa. Kita juga dapetin busanya di sini yang menurut gue juga keren, bentuknya itu persis banget sama kayak bentuk body mic-nya, jadi dia kayak seamless gitu ya. Dan kalau kita cabut kita bisa lihat ada mikrofonnya di dalam situ. Nah, kenapa ini mic-nya bisa masuk ke level profesionalnya mereka itu gue rasa karena ini colokannya cuman pakai XLR doang, nggak ada pakai USB sama sekali. Jadi ini bukan tipe-tipe mikrofon yang plug and play, kita harus punya audio recorder yang terpisah atau mungkin kayak sound mixer gitu untuk nyalain mikrofon ini. Bisa pakai audio recorder kayak gini, ini Zoom H4n Pro, tinggal colok XLR dari bawah dan ya selesai. Atau mungkin ke sound mixer yang Soundteknya sendiri juga udah punya di produk katalog mereka. Ini namanya Soundtek Smix. Mixer kecil yang kalau untuk mikrofon kayak gini doang sih udah cukup banget ya. Di sini punya 4 colokan XLR, kita bisa atur volumenya, kita bisa atur gainnya. Ada reverb juga yang punya 16 preset di sini yang kita bisa cobain sih. Dan kita juga bisa langsung colok headphone biar kita bisa langsung monitoring suaranya kayak apa, real time, gak ada delay sama sekali. Colokannya itu semua pakai 6,3 mm jack, dan sayangnya kita nggak dapet adapternya gitu di dalam box ke 3,5 mm jack yang biasanya ada di headset kita yang mungkin kita udah punya. Jadi kalau kita nggak punya, kita harus beli lagi ekstra, dan walaupun itu nggak mahal-mahal banget ya, tapi nyebelin aja itu nggak include langsung di boxnya. At least kasih 2 gitulah, kayaknya bakal oke. Tapi kalau misalkan kalian udah punya headset yang lebih kayak untuk studio gitu, kayak misalkan Audio-Technica M50X ini, ya biasanya headphone kayak gitu udah include 6,3 mm jack, jadi ya bisa langsung pakai kalau kita udah punya. Jadi selain colok ke mic, ini juga bisa colok ke gitar, ke piano elektrik, ke headphone, speaker,
pedal switch dan lain-lain. Bahkan kita juga dapat gambarnya di sini biar kita lebih tahu mana colok kemana ya. Berguna banget untuk pemula kayak gua ini. Kemarin ini gua ada sempet colok ke piano elektrik untuk bisa rekaman suaranya. Tapi karena gua nggak punya proper kabel untuk coloknya ya, jadi gue cuman colok ke channelnya mic aja pakai 6,3 mm jack. Dan bisa-bisa aja suaranya juga cakep dan jernih banget. Coba denger. Ini juga praktis banget, cuman di power pakai USB-C doang, jadi tinggal pakai colokan HP juga bisa. Jadi gue pikir ini bisa jadi kayak sound mixer pertama untuk orang-orang pemula, mungkin untuk orang pengen bikin podcast atau pengen main-main sama musik gitu. Ini bisa jadi barang yang menarik banget. Sekalian juga bisa power mic Soundtek U1-nya ini juga. Gue udah cobain setup kayak gini dan sejauh ini sih mantep-mantep banget ya, dan kelihatan kayak profesional juga gitu loh. Tapi ya banyak kabel aja sih, paling itu downside-nya aja. Dan paling downside yang lain itu juga mikrofon ini nggak dapet shock mount-nya gitu. Jadi semua gerakan kayak mic arm-nya ini kalau kita gerakin atau apalah kabelnya kayak gitu, kalau nggak sengaja kepegang, suaranya bakal kerekam ke dalam. Di dalam mikrofonnya juga nggak ada kayak internal shock mounting gitu. Jadi ya kalau kalian pakai dan nggak sengaja selalu pegang-pegang kayak gini, suaranya itu bakal kerekam semua. Tapi kayak gitulah mikrofon line up profesionalnya dari Soundtek. Udah lama juga nggak lihat produk dari mereka ya, dan gue cukup suka sama mikrofon ini. Ganteng dilihat, gue suka desainnya, gue suka finishingnya, dan juga suaranya menurut gue bagus-bagus aja dari pengetesan gue. Dan dari tadi kalian juga dengernya itu suara dari mikrofon ini, jadi kalian bisa jadi judge sendiri. Untuk harganya menurut gue sih masih terjangkau di 700.000, tapi ingat kita masih butuh audio recorder atau sound mixer ini dari Soundtek, yang ini sih harganya di 1,5 juta. Jadi kalau kalian beli dua-duanya ya 2 jutaan habis. Lumayan juga sih ya. Tapi sebenarnya nggak mesti pakai mixer dari Soundteknya sendiri kalau mungkin kalian udah punya di rumah, atau bisa cari yang harganya di bawah 1 juta di toko online, yang tadi gua lihat sih masih banyak juga ya yang di bawah sejutaan. Itu juga bisa kok. Jadi ya, untuk kalian-kalian yang mungkin pengen level up, kalian punya audio game, mungkin boleh cek produk ini. Gua bakal taruh linknya di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kasih tau gua pendapat kalian di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.